Juga teman-teman saya sarankan Anda menghubungkan, dan ini sangat erat sekali hubungannya, dan ini saya lihat masih jarang para pembekam melakukannya, yaitu menggabungkan antara bekam ini, terapi ini dengan ruqyah. Dua buku saya referensikan di sini, ada doa ruqyah, terbitan Ibnu Umar, dan juga ada pustaka Imam Syafi'i, ruqyah, mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini Anda baca beberapa ayat-ayat ruqyah. Anda boleh membaca Al-Fatihah, Anda boleh membaca ayat kursi, membaca Al-Kafirun, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat-ayat ruqyah yang lain kalau Anda ketahui. Kemudian sambil Anda Bismillah, mulai Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu kemudian Anda lakukan tahapan-tahapan ini ya. Baca Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian Anda mulai ya dengan mempersiapkan perangkat-perangkat ini, dan kulit bagian punggung pada saat dibuka ingin dibekam, yang paling pertama saran saya diolesi dengan minyak zaitun atau minyak habbatus sauda. Ya, salah satunya biar permukaan kulit itu nanti tidak memar dengan kop. Ya. Setelah diusap semuanya di seluruh tubuh, dibalurkan dengan minyak zaitun, juga akan mendatangkan hangatnya ya, tubuh atau punggung bagian belakang. Baru kemudian Anda kop. Ya. Kalau kop ini tentu harus steril ya, harus betul-betul steril, dia dibersihkan ya, mungkin dengan pembersih-pembersih yang tidak asing lagi buat kita, sterilisasi termasuk menggunakan alkohol. Kalau yang bagus ya, dan Anda saya sarankan beli kop yang bagus, itu dia bisa untuk direbus, biasanya direbus ya, supaya dia betul-betul hilang, mati ya kuman-kumannya pada saat proses sterilisasi tentunya. Atau kalau tidak Anda punya alat, sekarang sudah banyak sekali alat-alat dijual, alat-alat sterilisasi itu tinggal dicuci pakai air hangat, kemudian setelah itu dimasukkan di alat steril, maka dia akan steril insyaAllah, bi'idnillah. Jadi ini awal Anda melakukan, setelah itu Anda mulai bismillah dengan qab, ya, letakkan di titik-titik yang nanti akan Anda lihat di layar insyaAllah. Kemudian Anda mulai mengopnya, ya. Dan ini saran saya maksimal ya teman-teman sekalian, kalau para pembekam harus memperhatikan kulit pasiennya. Kalau kulitnya lembut sekali ya, terutama bagi akhwat, maka ini ditariknya 2-3 kali maksimal. Jadi sekali, 2, maksimal 3. Maksimal ya. Kalau saran saya akhwat malah 1-2 kali saja. Asal tarikannya ininya full ya. Insya Allah 1, 2 udah cukup. Kalau kulitnya agak tebal baru bisa 3. Kalau ikhwah, saran saya 3-4 maksimal. Jangan juga terlalu kuat, karena biasa juga ada orang dia main tarik terlalu kuat sampai 5-6 kali, itu biasanya memar. Ya, biasanya memar. Dan itu bisa merusak kulit. Jadi juga perlu diperhatikan tentang metode penggunaan ini ya. Lalu kemudian pada saat Anda sudah melakukan itu, sementara menunggu sekitar 1-3 menit, bacalah ruqyah, akhi dan ukhti. Ruqyah, baca Al-Fatihah, baca ini, tiupkan ya, ke kopnya pun tidak ada masalah. Anda niatkan ruqyah, tiup ke badan ya. Bisa dibaca bismillah arqiq min kulli syarri yu'dhik wallahu yashfik. Banyak doa-doa ruqyah dibaca. Tentu ada bahasan sendiri nanti tentang masalah ruqyah ya. Insyaallah akan saya buat sesi khusus masalah ini. Kita akan bahas insyaallah, tapi sangat erat hubungannya dengan masalah ini. Karena saya berapa kali coba tempat-tempat bekam pun di luar, itu yang ada hanya pembekamnya sibuk mengajak ngobrol pasiennya. Ya. Dan ini akhirnya saya lihat tidak efektif, tapi tidak terlalu. Tapi saya pernah berhadapan dengan seorang pembekam, jazahullah khair. Malah bukan di Indonesia gitu, di luar Indonesia. Begitu dia bekam saya, kemudian dia memulainya dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian dia sambil ngeruqyah, dibekam, ya kan. Itu sangat bagus. Dan di buku ini disebutkan, kalau di sini tuntunan ruqyah saja, ada keterangan tentang ain dan doa dengan ruqyah. Kalau di sini, kalau Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan malah lebih jelas. Beliau menitik beratkan tentang masalah, dan ini pernah saya bedah ya. Di YouTube Anda bisa ikuti ruqyah syariah. Waktu itu di Amerika saya pernah bedah ini. Kurang lebih 3 jam saya membedah buku ini pada satu dengan prakteknya. Nah itu di sini disebutkan kalau ruqyah itu tidak harus hanya orang sihir atau kena sihir dan ain, tapi semuanya bisa. Termasuk tadi
ya, memohon kepada Allah SWT dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan doa-doa diajarkan Nabi SAW untuk mengeluarkan penyakit-penyakit itu.